hewan kurban yang disembelih pada hari raya kurban, hari raya Idul Adha, dan hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Khaliq lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil murril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibail kiram, usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'na wa zidna ilman nafi'a wa atina hikmah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi maqamina hadza, Allahumma barik lana fi majlisina hadza, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kepada segenap para alim ulama, para habaib, para asatid, segenap para pimpinan majelis taklim, para jamaah, para ikhwan, wabil khusus yang hadir di Zawiyah Al-Misbah At-Tijaniyah, Pondok Pesantren Al-Um, juga para jamaah, para ikhwan yang mengikuti taklim rutin ini melalui live streaming di mana saja berada. Mudah-mudahan kita semua, baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti taklim melalui live streaming, Allah senantiasa berikan afiyah fi taatillah, dan kelak insya Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama di mahsyar yaumul qiyamah. Pada akhirnya kita berharap dan berdoa Allah kumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan membicarakan tentang syariat korban berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas menurut penafsiran madhab Syafi'i dengan perbandingan madhab lainnya. Kita lihat ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah di layar. Pertama takrif kurban, kemudian dalil kurban, serta yang ketiga hukum kurban dan rincian hukum kurban dalam madhab Syafi'i. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita akan lihat waktu kurban, syarat pelaku kurban, jenis hewan kurban, syarat dan hewan kurban, kecelakaan hewan kurban. Jadi bisa terjadi hewan kurban kecelakaan. Bukan cuma orang yang kecelakaan. Kecelakaan orang ada dua. Kecelakaan yang perlu masuk rumah sakit, ada kecelakaan yang perlu malu saja.
Iya, kecelakaan ada 2 orang itu. Ya. Nggak usah dibahas terlalu panjang. Nanti ada yang tersinggung repot. Kemudian distribusi kurban. Aneka masalah kurban. Ini ada 11 poin pembahasan. Apakah bisa sampai selesai tuntas? Sebab bulan depan sudah lewat. Kalau kita mau tuntaskan, kita tuntaskan. Tapi tentu pembahasannya tidak terlalu detail. Baik, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Ta'rif atau pengertian definisi kurban. Menurut bahasa, menurut lughah, menurut kalau mahasiswa bikin skripsi itu mengatakan menurut etimologi. Kurban artinya mendekatkan diri, kurban. Kemudian kurban juga berarti pengorbanan, adhiyah. Nah, menurut istilah fikih, menurut terminologi, kurban adalah hewan kurban yang disembelih pada hari raya kurban, hari raya Idul Adha, dan hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari kurbah, pendekatan. Jadi bukan penyembelihannya hanya di hari raya Idul Adha-nya saja, tapi di ayyamut tasyrik, di hari-hari tasyrik. Dalil kurban. Tentu kita sudah tahu semua bahwa para ulama sepakat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah menjadi landasan dalil di dalam hukum serta ibadah kita. Dalil kurban menurut Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah li rabbika karena Tuhan engkau. Wanhar dan berkorbanlah. Kemudian di dalam As-Sunnah bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam doha bikabsyaini amlahaini akronaini zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbaro wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Jadi ini hadis menjelaskan tentang Rasulullah berkurban dengan kambing gibas atau domba. Nah, yang punya 2 tanduk. Jadi kok dombanya ada tanduknya. Nah, Rasulullah memotong hewan korban dengan tangannya sendiri, artinya memotong sendiri. Sunnah memang kita korban, hewan yang kita mau korbanan kita motong. Nah, kalau kita nggak bisa motong, kita suruh orang lain untuk motong. Tapi kalau nyuruh jangan asal nyuruh, ngerti dikit lah begitu. Wasama kemudian menyebutkan nama, wakabbaro takbir. Jadi ini ada kaifiah cara memotong korbannya. Itu bagaimana? Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Jadi ini di sini ada kaifiah cara memotong hewan korban. Ini dalil dari As-Sunnah. Kemudian ijma'ul ulama salafan wa khalafan ala masyru'iyatil adhiyah. Jadi sepakat ulama, ijma' ulama baik salaf maupun khalaf tentang syariat kurban, disyariatkannya berkurban. Artinya ini tidak ada perbedaan pendapat bahwa korban merupakan bentuk syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum kurban. Hukum kurban ada berbeda-beda pendapat. Jadi kita lihat menurut Imam Abu Hanifah, wajib bagi yang memiliki nisab dan mukim di negeri makmur.
Memiliki nisab itu artinya dia memiliki penghasilan yang cukup. Hidupnya di negeri makmur. Indonesia itu sebetulnya lebih dari makmur. Tidak layak, tidak pantas ada orang Indonesia kelaparan miskin. Loh, tapi nyatanya ada. Misalkan ada yang jawab begitu. Maka kita jawab, yang bertanggung jawab adalah kepala negara. Hidup di Indonesia kok miskin, nggak pantas. Kenapa? Karena Indonesia itu negeri yang Allah karuniakan kepada kita yang berbeda dengan negeri-negeri lain. Tanah kita ini tanah sorga. Tongkat kail kayu batu. Jadi tanah kita tanah sorga. Tanah sorga kurang apa? Ada orang, ini betul kejadian. Ada orang bule, orang barat, dia tinggal di Indonesia ngontrak. Kemudian rumahnya cukup besar, ada pembantunya. Dia habis jalan-jalan beli pepaya. Dia makan di kamar, ada jendela kamarnya terbuka, dia buang itu biji. Beberapa bulan kemudian, dia marah-marah sama pembantunya. Siapa yang menanam pohon-pohon ini? Nah, pembantunya kan bela diri. Tuan, aku tidak pernah nanam. Buktinya ini tumbuh. Pembantunya ingat. Ingatkah Tuan? 1-2 bulan yang lalu ketika habis jalan-jalan beli paya. Oh iya, kenapa? Tuan buang kemana bijinya? Di luar jendela. Itulah dia. Dia bilang, oh my God. Kagak ditanam aja bisa tumbuh. Itu yang kagak ditanam. Apalagi ditanam. Itu hebatnya Indonesia. Makanya di Indonesia semuanya ada. Yang di negara lain ada, di Indonesia ada. Yang di negara lain ada, di Indonesia ada. Tapi di Indonesia ada, nggak mesti di negara lain ada. Coba, ibu mau nanya apa? Arab Saudi. Kemudian kita lihat Iran, Irak. Mereka punya kekayaan alam. Bentuknya minyak. Kita punya. Emas. Kita punya. Malah terbesar. Arab Saudi punya minyak tanah. Kita malah punya minyak langit. Iya, Arab Saudi nggak punya minyak langit. Indonesia punya minyak langit. Apa? Kelapa sawit. Lah kan di langit, di atas. Jadi apa yang negara lain punya, kita ada. Yang kita punya, negara lain nggak mesti ada. Makanya Indonesia itu negara yang bagaikan gadis cantik jelita, seksi, menarik hati. Hidup di negara makmur. Kita negara makmur. Imam Malik. Nah, dalil yang dipakai, Imam Abu Hanifah memakai keumuman ayat yang tadi disebutkan. Serta ada hadis Rasulullah mengatakan, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Jadi kalau dia memiliki kemampuan, kemudian dia itu tidak berkorban, Rasulullah mengatakan fala yaqrabanna musallana. Jangan kau dekati tempat sholat kami. Wah, ini ancaman. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan wajib hukumnya bagi orang yang memiliki nisab mukim di negeri makmur. Kalau negeri makmur kita sudah di negeri makmur. Lebih makmur dari negeri yang lain. Menurut Imam Malik, wajib bagi yang mampu. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ini imamuna madhab yang kita anut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Hukum berkorban. Jadi kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalilnya sama. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallan. Nah, Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah kecuali nazar dan ta'yin.
Jadi hukumnya kurban sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, yang dikuatkan. Jadi sunnah yang di atas sunnah, agak dekat ke wajib. Kecuali nazar, kalau nazar wajib atau takyin. Nazar itu misalkan begini ibu, bapak-bapak. Nah, kalau kamu nanti lulus, nah, nilainya rata-ratanya itu IP-nya 3. Pokoknya Idul Adha yang akan datang akan korban untuk kamu. Nah, itu berarti nazar, hukumnya wajib. Atau takyin. Takyin itu begini ibu bapak, ada yang punya kandang kambing? Enggak ada. Ya. Ya, kalau kandang kambing enggak ada, apalagi kandang kebo ya. Ya. Misalkan ada jamaah yang dia punya kambing banyak. Kemudian lagi suami istri lihat, mah kambing kita gede-gede ya. Iya. Kata suaminya, mah nono kambing yang nono, yang sebelah sono yang gede, yang ini Idul Adha besok kita korbankan itu. Nah itu takyin. Langsung nunjuk. Itu wajib. Ya wajibnya kambing itu juga. Yang sudah. Lalu dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i apa? Di ayatil madhkurah ahadis tafsiruha. Wal hadis madhkurah. Jadi ayat hadisnya tetap sama yang diambil oleh madhab lain. Namun beliau ada menyebutkan beberapa hadis tambahan untuk menyatakan. Yang pertama, di dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni, riwayat Imam Tirmidzi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Rasulullah mengatakan, umirtu, saya diperintahkan, saya telah diperintahkan bin nahri dengan berkurban. Wa huwa, dan kurban itu sunnatun, sunnah lakum bagi kalian. Ini Imam Syafi'i, oh Nabi Muhammad wajib, langsung diperintah Allah. Tapi kita umatnya sunnah. Kemudian di dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni, Rasulullah mengatakan, kutiba alayya an-nahru wa laisa biwajibin alaikum. Diwajibkan atasku, kata Rasulullah, an-nahr, korban. Wa laisa biwajibin alaikum. Tapi tidak diwajibkan atas kalian. Kalau tidak diwajibkan berarti jatuhnya sunnah. Jadi siapa bilang Imam Syafi'i itu kalau ngambil dalil yang doif? Enggak, lebih komplit. Kan ada tuduhan begitu. Mazhab Syafi'i itu dalilnya lemah. Pengambilan dalilnya kurang kuat. Kata siapa? Mazhab yang lain ngambil dalil 2. Imam Syafi'i ngambil dalil 5 kok. Kalau kita sudah niat mau berkorban, kemudian masuk tanggal 1 Dzulhijjah, tahan, jangan potong rambut, jangan gunting kuku.